para pendukung. Ini dia. Ayo, Oke, Wan. BA-nya Oni nambah 1 ya. Itu lebih ke arah bucin ya. Oh, kesini karena istri ngidam ketemu Skylar. Luar biasa ya. Jago marpetan nih ya. Jago Marsan ya. Sebentar lagi Opung Wawa akan bersinar. Waduh, ya, dan tim head to head by Head and Shoulders Arky Hoshi, ADA-nya wow cukup Hoshi, dan dari objektifnya semua dipegang oleh Onyx Esports. Ini kemarin dari permainan Onyx Esports, mereka menang dengan cukup cepat dan terlihat mudah. Terlihat kayak benar-benar meyakinkan aja loh untuk 12 menit, 13 menit, 14 menit, 10 menit. betul. Cukup cepat ya sebenarnya dari setiap gamenya. Sehingga itu yang membuat Bigit tuh mau ngomong harus turun ke bawah. Tapi ini adalah tes yang terakhir aku bisa bilang ya kan. Karena mereka ketemu sama satu tim yang menurut aku dari segi mental ini juga udah diuji kemarin. Ketemu sama Aura. Yes, tertinggal 2-0 reverse sweep yang terjadi. That's right. Semakin di pressure Arky Hoshi, potensi mereka akan jauh lebih keluar lagi. Makanya ini seakan-akan dari Onyx mereka tuh kayak masih nyimpen kartu asnya mereka sebenarnya. Masih banyak ya, karena Masih banyak. Onyx Esports mereka memang punya 5 pemain yang sedang duduk di depan sana. Betul. Ada 2 di belakang Nah, yang itu. sama kuatnya juga. Jadi kalau mau ditukar pun line up-nya ini masih kuat juga dari Onyx Esports sendiri. Sebenarnya memang pernah terlihat ketika waktu di regular season, Kairi kan sempat gak bermain sekali tuh. Betul. Itu langsung kelihatan berbeda banget Onyx-nya. Ini dia Traffic Royal Derby. Tidak akan ada Fanny, di-ban langsung oleh Arky Hoshi. Dan tidak mau melepas juga Faramis. Yang mungkin kalau kita ngeliat Faramis tadi match pertama kelepas terus ya. Iya. Tapi di match kedua tidak akan dilepas bersama dengan Grok juga langsung dibuang. Kita tahu Grok ini memang bisa langsung mengeliminasi ini eksekusinya ya. Pertama, bukan itu doang. Grok ini salah satu hero signature dari seorang Keyboy. Keyboy, signature gameplaynya adalah agresif. Ketika dia dikasih Grok, assassinnya Albert gak bisa jungler dengan baik. Betul. Dan harus melakukan poking. Dan ketika poking dilakukan, akan membuat tim keributan di jungler sendiri. Sedangkan Kairi bakal bebas. Jadi, menurut aku pribadi, dibandingkan Albert kesulitan dan butuh recover, ada baiknya tutup. Respect is the key, again and again. Meskipun mungkin kita nggak akan ngelihat Grok jungler sama seperti kemarin ya. Hey, hanya ada di aura fire. Aja di Grok aura. jungler, tapi Wan masih dengan 100% ban rate belum terlepas di sepanjang playoff. Iya. Wow, ini tentunya nggak mau dilepas sih. Ketakutan tidak akan ada Cloud. Ini cukup menarik. Kemarin ada kombinasi antara Faramis Cloud. Faramis Cloud-nya Cloud, ya. selalu masuk dengan timing yang pas. Blazing duanya kombinasinya adalah Cloud Altar. Yap. Dua-duanya sudah dibuang. Onyx dipaksa untuk memainkan sesuatu yang baru. Akai masih ada. Betul. Dan satu hal lagi, Pung. Aku setuju banget kombinasi Faramis, Cloud, satu lagi. Kamu harus lihat Faramis, Cloud, Digi. Jalannya lancar. Lancar mulus ya. Tapi tidak akan ada Valentina melepas Pakito kah yang akan menjadi first pick untuk Arky Hoshi? Ada Akai. Atau Akai? Menurut aku Pakito. Ambil Pakitonya, Kairi megang Pakito. Itu menurut aku mengerikan. Oke. Nah, Yes, ambil Pakitonya. setuju. Kanan biarkan ambil Akai untuk seorang Kairi. Kita masih punya Digi untuk Arky Hoshi. Dan bahkan kalau menurut aku pribadi, jangan ambil Akainya terlebih dahulu. Akainya kemarin bahkan nggak di-pick sama sekali. Yes, ini ambilnya apa? Ambil counter dari tim kiri. Mungkin kita ambil ke arah mid laner atau roamernya terlebih dahulu. Ini agak sedikit berebut dengan posisi dari seorang Phil. Mid lanernya high ground defensif dari Suns atau bakal Suns akan memakai hero signature dia karena ketika Pakito di kiri, Lilia enak banget ambil di kanan. Lilia enak Ruby. banget. Betul. Lilia Ruby bakal menjadi pasangan yang kuat. Iya, kalau mungkin dari Clay sendiri lebih ke arah Eve atau Parsia kali ya yang akan diamankan nantinya. Tapi Lilia, apakah akan menjadi prioritas? Beatrix sudah terlihat bersama dengan Chow. Aduh, aku nggak salah fokus ini ada Kanana nih, gimana ya? Banana, terima kasih banyak loh, ini membuktikan bahwa MPL makin dilihat oleh seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan aku harap kita next akan lebih besar dan lebih besar terus. Amin. Akan berkembang setiap seasonnya. Nggak cuma dilihat di support juga ya. Dilihat, disupport ya. Karena sanak saudara udah bangga juga. Betul. Dan mungkin inilah yang mereka tunggu. Banyak loh yang dari luar kota ke Jakarta untuk nonton MPL. Iya banyak banget. Oke, tapi ternyata itu dia yang sudah kita bahas tadi ya. Dengan hero high ground untuk Clay juga di sini bersama dengan R7 dengan Brody-nya. Di sini di pick ya Brody-nya terlebih dahulu. Tipikal dari Arky Hoshi sih selalu mengamankan god lane-nya sebelum Benitez kedua. Karena satu
satu hal. Di sini posisi dari tim Onyx Esports, mereka sebenarnya kalau yang dilihat dari mata Pokemon saya, jungler ini akan ada di Chow. Balik ini ke 40. Weh. 40. Ini dia. Kita lihat ada Lance, Papulung dan juga Gio. Iya, aduh Justice for Pak Pulungnya semoga cepat balik ya. Gitu. Ini Beonik yang baru, Ini baru nih. Beonik yang baru. Ini lucu juga nih landak yang pakai jaket nih ya. Nah Iwan ya. Dan kita ngelihat dari banning phase yang kedua ya. Ini Onyx ngepick dulu ke arah Kaditanya. Sehingga menutup mungkin potensi dari seorang Finn ini. Karena Finn dengan Kaditanya juga lumayan merepotkan loh. Bisa jadi. Masih ada Franco juga sebenarnya. Masih ada Franco. Dan Chow Kadita ini bisa jadi combo antara di mid atau memang benar-benar bisa di-flex oleh Onyx Esports. Chow masuk sebagai jungle. Oke, tidak akan ada Matilda tentunya karena kita udah ngeliat combo kita Matilda ya. Betul. Cukup menyeramkan. Dan Link pun dibuang. Ini respect ke arah Kairi. Masih ada Aka yang dari tadi kita udah bahas. Dan apakah Lilia ini juga akan dilepas begitu saja? Mengingat ini juga ada Kadita sebenarnya di tangan pemain-pemain dari Onyx. Masih flex buat Masih Onyx flex Esports. ya? Mereka bisa nyimpan satu assassin. Gashen. Last pick mereka. Gasennya sih ngeri banget sih. Atau mungkin bakal di-ban sama Arkeologi nanti. Karena mereka udah ban juga ke Link ya. Ke Linknya. Jadi Masih ada Lancelot sebenarnya juga yang bisa di-target ban. tapi aku merasa kayak Gashen sekarang terlalu Dan ini OP 3 sih hero kok. benar-benar bisa ditargetkan oleh Gashen. Yes. Ini makanan kenyang ya buat Gashennya ya. Tapi last man untuk Onyx Esports di sini. Franco kah? Tapi ternyata Ruby. Dan saya pernah bilang pastinya ketemu Araki gamenya bakal seru. Mereka kuat lah. Skylar juga bagus banget. Ini statement yang pernah dikeluarkan juga sama cewek. Jadi masih respect tentunya dengan personel-personel dari Araki Hoshi. Ya. Dan dengan di-ban-nya Ruby bakal ada hero licin yang bakal dipakai oleh Onyx Esports. Dan Lebih ngestopin stoppernya juga ya Pak? ya, banyak banget sekarang sebenarnya. Benedetta ada, terus masih ada Lancelot. Ya, atau bahkan dari Gashennya sendiri juga. Betul. Lancelot nggak sih? Lancelot kemarin kita udah lama loh nggak lihat Kairi pakai Lancelot. Kemarin udah ada kemarin. Iya, tapi kita bisa bilang ini apakah keluar lagi? Udah, berarti ini kalau misalnya dia pakai itu jungler karena Esmeralda. Iya. Esmeralda. Banning Dirot lebih ke arah maksa ini gak sih? Untuk kalau udah ambil Esmeralda bakal diambil. Iya, jadi seakan-akan Arkeologi memberikan kisi-kisi ya. Ini kanan ambil Dirot, kanan Esmeralda, kiri Yuzo. Ambil Luzong. Ada Fredrin gak sih? Menurut aku Yuzo Fredrin ya mulai begini karena masalahnya apa? Ada jungler mereka. Onyx bisa Fredrin. Tinggalin anak istri demi hierarki. Bapak tidur di luar. Bapak hari ini tidur di luar. Ya. Aduh. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi Esmeralda diambil sama Onyx. Kiri ambil Yuzo. Iya, sama. Nggak kayak gini dong. Kesini sama istri kan. Lebih aman gitu loh. Kakak, kalau yang jomblo gimana dong? Oh ya jomblo. Ya kalau kamu kan udah ada ini mau Fonzi bukan? Gak kelihatan ya di mana Fonzi? Fonzi mana ya Fonzi? Ya ini pacarnya di sini lagi. Astaga jadi. Aduh jadi enak ya. Oke, the last two picks from Arkeologi di sini mereka mungkin ya seperti yang kamu bilang sengaja kayak kasih kisi-kisi mereka bisa pick Esmeralda. Esmeraldanya antara mereka pick atau diambil sama Onyx. Itu orang tua Skylar ya? Orang tua Skylar kalau nggak salah kemarin kan? Iya. Ayahanda kan? Ayah dari Skylar. Ayahanda dari Skylar. Dari Manado ya? Dari mana tuh? Wow, tapi itu dia. Wah langsung digeser. Gashen langsung digeser. Gashen terbuka. Ini makanan Gashen. 2 hero fix position dan 3 hero jalan kaki. Ya memang ada Lolita yang buat menahan, tapi timing masih bisa dimainkan. Lolita nggak bisa menjaga satu. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak menjaga semua loh, satu doang yang bisa dia jaga. Gashen bagus untuk berjumpa dengan Balmond. Gashen ambil Gashen karena Kiboy kasih cowok kalau kayak gini posisinya. Kenapa? Kiboy biarin main agresif. Kalau nggak cowok ini bisa dipakai sama Sans. Bisa jadi mid laner. Kadita Kiboy. Kadita Kiboy. Tapi Akai ternyata. Oke, lebih safe. Main lebih aman ya sebenarnya memang. Ini Royal Derby bro. The Royal Derby. Dan untuk dari draft pick kali ini Momochan ke arah yang mana? Waduh, ini sulit sih. Tapi aku merasa Arkeologi mereka punya chance. Karena aku suka banget entah kenapa Pakito di area posisi A7 ya. Yes. Jadi bakal lebih kuat banget. Apalagi bertemunya dengan
Jadi masih punya potensi. Oh. Tapi 83% audience prediction by TikTok untuk RRQ Hosti. Dan 17% Ji. Oke, untuk tim Onyx, jadi buat kalian semua para pemain dari tim Onyx dan juga RRQ sebentar lagi akan masuki ke laga Royal Derby. Ini dia laga Royal Derby. Siapakah yang akan mengamankan tiket ke L Series untuk pertama kalinya? So, FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Mari kita masuk ke dalam game yang pertama, Best of 5 Series antara RRQ Hosti dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mengambil game pertama di Royal Derby match up kali ini? Dan Albert dengan Balmon ini akan berhadapan dengan Akai dari seorang Kairi. Yes, benar-benar sama rata kalau dari Sama segi rata. skornya. Mungkin perbandingannya adalah di mana seorang Kairi ini agak lebih diuntungkan dengan crowd control yang dia miliki. Sedangkan dari Albert mereka ini lebih untung dengan adanya lethal counter. Lethal Hunter Yes. dan bahkan objektifnya masih bisa diamankan juga. Jadi sama, makanya aku bilang agak Sama ya. Ya, dan RRQ Hosti, aku suka di mana mereka memang benar-benar respect ya dengan kehadiran dari Kadita juga, mungkin dengan efek sisinya. Dua Purify dipakai. Ada di mid laner dan juga gold laner mereka. Oke, melihat adanya satu buah posisi di arah offlane ini kembali, aku ingat kemarin ketika dari seorang R7 melawan Esmeralda dari seorang Fluffy. Agak sedikit tertinggal di awal, tapi itu bisa dibalikan kembali di arah mid atau late game. Nah, kali ini kita lihat para pemain dari tim Onyx bahkan dia meng-secure pergerakan dari seorang gold buff di arah bottom lane, Keyboy. Sans bahkan melihat para pemain dari tim RRQ Hoshi bergerak sedikit, tapi Onyx Esports dia akan coba standby setelah rotasi di arah bottom lane. Kenapa? Karena dia butuh untuk men-secure perfect turtle. Melihat permainan dari tim Onyx Esports yang punya late game insurance, cewek, dan ini dia balance prediction by Axe, 2 RRQ Hoshi dan sisa untuk Onyx Tumben aku sama Esports. Oji kompak. Biasanya musuhan ya? Biasa musuh. Aku best on draft, balik lagi. Iya, aku juga suka sih dengan posisi Pakito di XP ini ketemunya sama Esmeralda. Dan Aku masih berharap Pak Vito itu selalu menang dalam catch up di arah offlaner yang membawa. Lihat nih, dari dua junglernya juga sama-sama saling tarik satu sama lain. Karena mereka tahu power mereka adalah bermain dengan objektif. Ya, Betul. jadi mau gak mau harus nungguin teman-teman yang lain juga. Harus nunggu Ini backup dia. ya. Kita lihat akan ada duel ternyata keluarga, tapi lihat di sisi terbalik Kevin berhasil mendapatkan satu buah. Namun blast tapi retribution dari seorang Kairi berhasil menutup satu buah turtle. Wow. R7 gak boleh tumbang. R7 kalau tumbang ini bahaya. Kenapa? Pertama dapat objektif, seorang Boots bakal lebih kaya, dapetin wavingnya lagi, dan platingan dari seorang Boots akan lebih lancar. Dan Boots tadi tuh pintar banget. Dia falling Starmon ke belakang ke arah dua pemain dari RRQ Hosti. Dia mau coba untuk membantu Albert sehingga nggak ada backup. Tapi kali ini di area bawahnya Skylar, sudah memberikan box damage kali ini dibantu oleh seorang Finn dan bahkan tanaman memorinya tidak mampu untuk memberikan damage yang begitu besar ke arah seorang cewek. Menurut aku agak sedikit terlalu terburu-buru sekali kali ini mencoba untuk menghentikan drop wave. Keyboy dibalaskan kembali, tapi Keyboy kali ini udah mulai hard mode namun flash. Ternyata 300 IQ dari Keyboy, dia tenang banget. Dia nggak buru-buru untuk kabur ke arah belakang dengan Petrify-nya, tapi dia pakai Breath of Ocean tadi. Iya, di cancel langsung Lumion Blast-nya itu dia yang ditunggu-tunggu juga oleh Onyx. Gimana? Ini Lumion Blast-nya sekali di cancel berarti akan ada pengancelan berkali-kali nantinya. Oke, dan nampaknya dari seorang R7 agak sedikit meninggalkan untuk head to head dengan Esmeralda dibandingkan harus sekarat lagi pun, jadi dia memilih untuk mirroring aja. Ya, tapi dari sisi levelnya juga Kairi agak unggul ya dibandingkan dengan Albert. Karena dia Akai juga. Tapi kali ini lihat udah dibuka satu buah heavy spin connect ke arah satu pemain. Itu dia Finn yang tidak dikasih kesempatan untuk diselamatkan dan di cover oleh pemain-pemain dari RRQ Hosti. Dan first blood jatuh ke tangan Onyx Esports. Ini dia ketika kalkulasinya terhadap seorang Lolita tidak terlalu keras tanpa ada shieldnya. Dan lihat, kalau kalian sadar itu penggunaan shield yang benar-benar si Sans nungguin sampai heavy spin dari Kairi Selesai. itu mau selesai. Iya. Jangan selesai, karena kalau selesai dia bisa flicker. Betul. Jadi dia mau selesai, abis itu dia langsung the well dragon dan biar bottom lane. Dari suara Skylar Purify telah digunakan, tapi nampaknya membuat suara Skylar ditumpahkan. Turtle kali ini harus Albert selamatkan, kalau tidak RRQ Hoshi ketinggalan gold yang
dikatakan dari Shea, Onyx Esports. Tapi nampaknya Albert, lethal counter dari Kairi Arcade mencoba mengamankan satu pada distribusi dan ternyata terreset. Sayang, seribu sayang. Terdapat dicobakan, namun berhasil dikeluarkan. Dan pemain dari tim Onyx Esports memilih untuk mencoba menyelesaikan dengan satu buah team fight. Oh, tapi ternyata ternyata berhasil diamankan oleh Albert dan kali ini Onyx Esports mereka nggak mau terlalu overaction. Reset akan dilakukan begitu saja dan kembali ke lini masing-masing kali ini. Penculikan dari seorang cewek tadi berhasil untuk menumbangkan satu pemain yaitu R7. Yes, dan kalau bisa kita bilang miskalkulasi dari seorang Kairi. Again, Kairi adu retribution. Nampaknya berhasil dengan Kairi karena mungkin dari Albert juga masih cooldown. Dan itemnya apa? Ya, terlalu cepat tadi ya buat retribution ya. Dan dari Akai akan menuju ke Guardian Helm. Dari Balmonnya masih defense tuh. Belum kelihatan bakal mengarah kemana juga. Ada Silence Rope di sana. Athena Shield mungkin. Akan langsung terlebih dahulu kali Ya, ya. karena ada Kadita. Iya, karena ada Kadita. Dan satu hal yang kalau misalnya aku lihat di sini ya, dari Onyx Esports mereka cross cukup banyak. Play Purify Kemi tadi keluarkan. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Rafael, Petrify Rafael, Kairi dapat di-pin. 2 poin clear masuk net. Dan bahkan Skylar gak bisa masuk lebih dalam. Breakout. Dari virus patient tadi keluarkan. Membuat permain dari tim Onyx lebih unggul kembali. Dia 2 posisi jungle dan juga bahkan boost di bottom lane dijaga. Gold lane-nya menang jauh dengan 6 poin yang diamankan. Bahkan dengan satu turret di area bawah yang dipecahkan oleh cewek. Lihat zoning yang dilakukan oleh Onyx Esports. Begitu luar biasa. Rupanya satu pemain dapatin satu kesempatan lagi untuk menumbangkan tambahan. Satu pemain dari Arkiwosi langsung dilakukan dan bahkan gak dikasih kesempatan sama sekali dari Skylarnya untuk membackup. Oke, gimana caranya Onyx Esports kali ini mereka memegang snowballing mereka sampai late game. Karena kalau di late game, di metode late game dilepas ini agak cukup berbahaya untuk seorang Arkiwosi yang memiliki Skylar, memiliki Clay, bahkan R7 sekalipun. Kalau menurut aku pribadi, gimana caranya ya? R7 ini juga memiliki damage pun, gak hanya defensif aja. Karena ada cewek ya nanti buat di late game-nya. Onyx strike sudah selesai untuk cewek sendiri. Dari boost dari R7 masih saling potong minion satu sama lain juga. Dan yang menjadi penentu ini sebenarnya adalah objektif turtle. Ya, berulang kali tim fight terjadi di sini. Dan siapapun yang dapetin, ini selalu bisa unggul 2000 gold langsung. Oke, tapi Stan coba untuk mengenal duel Draken. Tapi Purify telah dikeluarkan, membuat informasi transfer Giboy yang berada di sisi selanjutnya. Dan bahkan Kairi akan coba ngebuka Vision. Kairi kali ini akan coba dapetin dengan retributionnya. Casing kembali dikeluarkan. R7 bakal menjadi satu buah pillar utama. Tapi bukan itu poin yang dicari oleh Onyx. Onyx mencari 1 poin kill terlebih dahulu. Jadi Onyx ini nggak mau objektif dulu. Kalau nggak dapetin poin kill, minimal kalau nggak zoning out kayak gini, baru dia mau objektif. Walaupun kalau dari segi data, retribution dari seorang Kairi ini selalu berhasil mendapatkan atas proses. Tapi lihat, Rafa secara bottom lane. Oke, tertutup untuk seorang R7. Gila, ini Kaditanya benar-benar perlu direspek sih sama Arkiwosi. 2 kali R7 dan bahkan tadi dari Vin ya berhasil untuk ditumbangkan begitu. Kalau nggak salah, tumbang di area bawah dan itu benar-benar bersenjatanya sakit banget dari seorang Kiboy. Dan zoning yang dilakukan oleh Onyx Esports ini selalu berjalan sesuai dengan plan dari Onyx sendiri. Arkiwosi mereka masih tapi langsung dilakukan flicker. Langsung dikombokan dengan ada ini dari seorang cewek. 2 pemain tumbang di area atas. Masalah utamanya mereka mendapatkan 2 poin kill dari top lane. Arkiwosi tertinggal 6.000 gold. Jauh sekali dan bahkan lihat jungle mereka tertutup gelap, tak ada deteksi. Bahkan tank mereka untuk membuka bisa di all in oleh seorang Sun. Albert bakal coba dicuri, tapi untungnya Sun sudah gak menjadi well taken dan gak punya flicker. Kairi ini bisa dibilang dia junglernya benar-benar bebas tanpa hambatan karena gameplaynya itu dimegang sama mid sama roamernya po. Iya, mereka poros utamanya. Dan yang pastinya buat teman-teman jangan lupa ya, yang lagi nobar MPL langsung aja order GrabFood sekarang karena lagi ada diskon sampai 90%. Langsung aja di scan QR code-nya. Oke, buat kalian semua sekali lagi diingatin, jangan sampai lepaskan dengan diskon yang cukup banyak. Wah, ini banyak banget. 30% bro, bayangin aja. Mystery Chef aja cuma 10% ya. 90%-nya di sini ya. Gitu. 90%-nya di Grab. Oke, dan Arkiwosi mereka sampai saat ini belum dapat jawaban gimana cara mereka untuk menghentikan Giboy. Tapi Giboy sampai ke arah belakang kali ini dan sekarang tumpang. Cewek begitu free di arah belakang ini. Virusnya Onyx dan Kairi dengan satu buah heavy spin. Vin mencoba untuk balikin keadaannya, namun ternyata Numin Desi dia Onyx ke arah
Oke, combo yang sangat baik dan Keyboy. Gila, aku lihat dia langsung bukan ngambil ke arah Albert, tapi dia ngambil ke arah poin Finn dan juga Clay di belakang. Itu yang sangat penting. Ini dia mungkin the new Ask Effect, the better you play dari tim Onyx Esports. The Lord slain by Onyx Esports, tentunya di sponsor by Samsung Galaxy S5. 9.000 gap gold yang terjadi sekarang. Dan bahkan Arkeosi belum dapetin 1 poin kill pun. Ya, ini terlihat buruk untuk Arkeosi, apalagi mereka sekarang sedang di zoning out Onyx Esports. Mereka dapetin lordnya tadi dengan cukup luas ya, karena gak ada Skylar tadi. Ini sulit banget karena posisi dari Skylar bersama cewek ini udah berbeda 3 level. Dari Albert pun ketinggalan hanya 1 level, tapi dengan perbedaan network 9.700 hampir menyentuh angka 10.000, Arkeosi mereka harus dapetin shutdown mungkin berkali-kali kali. Masalahnya ini dulu, masalah yang mereka harus hadapi adalah Lord bergerak, Sans bakal coba distract, pintu well track beri Sans lepas, reward manipulation tapi kipas, Rafael sangat baik, menutup reward manipulation, dahsyat saat, membuat seorang Keyboy tertidur di depan sana. Lord yang belum di-enhance berhasil di atas jalan Arkeosi. Poin pertama untuk Arkeosi mendapatkan shutdown, memperkecil sedikit goal difference walaupun 200 perak. Iya, 1 bullet counter dari Albert. Habis sih hidup dari seorang Keyboy kali ini. Dan tadi memang inceran dari Keyboy ini adalah backline dari Arkeosi. Dia benar-benar incer ke arah Skylar atau enggak Clay-nya. Udah dua itu aja. Jungle dari seorang Kyrie kali ini berhasil mendapatkan dan juga tanpa ada sedikit kontes sama sekali. Albert untungnya nggak depending on Purple Pump. Albert memilih menuju ke arah Orange Pump karena menyelamatkan yang bisa dia selamatkan. Kalau dia main healing mungkin beda ya. Tapi menurut gue Albert ini bagus banget loh, karena lagi kondisi under seperti ini dia bisa keep up dengan Kyrie. Levelnya cuma selisih 1 dan bahkan dia nggak tumbang. Bener, bedakan dengan lihat dari goal line-nya aja, ini selisih jauh banget. Betul. Ini ya makanya aku bilang sulit banget buat Skylar. Sebenarnya dia kayak butuh banget positioning yang bagus, mungkin coveran juga dari Finn-nya. Dan gimana caranya depannya ini nggak rontok duluan. Ini sekarang tugasnya Finn berat banget sebenarnya. Dia harus jaga depannya, tapi dia harus jaga posisi dari Clay dan juga Skylar biar nggak pick up sama seorang Keyboy. Dan itu yang tadi sempat kita bilang kan, kenapa Groknya ditutup ketika junglernya dari tim Onyx Esports ini bebas, sedangkan dari Arkeosi junglernya ini ditemenin sama rover lawan. Iya. Itu kan 2 perbandingan yang berbeda. Tapi support system dari seorang Albert sudah datang juga. Funi langsung menonton di Empire Arena. Dan bahkan kita lihat dia still by us. Ada cewek Kyrie terperangkap di depan sana. Naga strike dikeluarkan. Dibalas karena 1 buah cocktail flicker dan pakai stun. Fokus ke R7. Dia nggak peduli nggak dapetin banyak, tapi dia dapetin 1 poin yang penting. R7 tidak ada sandwich dari offlaner mereka dan mereka bakal bebas dapetin objektif tanpa harus worry backline mereka dihantam. Iya. Itu sebenarnya R7 coba untuk buying time sih, ngebait ke arah R7 yang coba untuk nge-distract lah sebenarnya. Tapi terlalu cepat tumbangnya dari R7 karena Dimas dari cewek ini udah terlalu sakit. Ini harusnya nggak dikontes kok. Ini bahaya banget menurut aku. Ya, karena dengan tumbangnya R7 tadi 10 detik waktu yang dibutuhkan untuk respon, dan ketika dari respon juga itu masih ada lagi distance, masih ada jarak yang harus dilakukan untuk menuju ke sana, dan begitu sampai udah bakal support. Jadi bakal dilepaskan oleh Arkeosi. Mereka akan defense dan ini dia. Kita harus menunggu sekarang seberapa sabar Arkeosi untuk bisa keluar dari situasi ini. Dan Arkeosi itu tipikal satu tim yang selalu mau sabar aja mainnya. Coba dapetin momentum. Enak lo nyender mulu. Aduh. Nyender mulu. Enak lo. Aduh, press gold banyak. UBS gold nih ya, kalau goldnya banyak ya kan. Siapa tahu bisa punya ayang. Kayak cewek ya, sekarang yang paling atas. Ditambah dengan ini 3 pemain semua dari Onyx. Iya, nyender terus, Bang. Wah, emang dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Aduh, makanya Jim ya pacar. Tapi kita bakal back to the line of zone. Di sini Lord bergerak di arah mid-lane. Yap. Untuk tim Onyx Esports, perbandingan gold 12.000 gold difference. Keyboy sama dengan Stan, 1 suara Finn, tapi Keyboy menunggu Clay. Di arah belakang, 2 yang sangat baik. Tidak ada dominant player.